Obrolan aktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program obrolan aktual yang akan membahas terkait sosial, politik, ekonomi, agama, dan lifestyle. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu perwakilan dari Jatman DKI Jakarta. Otomatis kita akan membahas terkait agama, tasawuf, tarekat, dan nasionalisme. Nah, kita kedatangan Mudir Jatman DKI Jakarta, yaitu Ustadz Irawan Santoso. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, waskurullah. Terkait pertanyaan-pertanyaan netizen yang ada di aktual.com atau di podcast kita, yaitu terkait agama, tasawuf, dan tarekat. Nah, ini kalau kita agama Islam mungkin teman-teman tahu ya apa itu Islam. Nah, lebih spesifiknya itu terkait apa sih menurut Ustadz Irawan sendiri ini terkait apa itu tasawuf dan lalu apa itu tarekat, Ustadz? Monggo, Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wasallim. Ya, jadi Al-Fakir akan menjelaskan apa itu tarekat. Tarekat ini kalau bisa dibilang akar katanya dari tarik, artinya jalan. Jalan kemana? Tentu jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apakah tarekat ini ada dalam Islam? Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan orang. Jadi kalau kita merujuk pada hadis Jibril, di mana pada suatu saat Rasulullah SAW itu pernah didatangi oleh Sayyidina Jibril, yang itu disaksikan oleh para sahabat. Nah, dalam hadis itu Rasulullah kemudian ditanya apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Nah, jadi apa itu iman? Itu adalah tauhid. Apa itu Islam? Itulah syariat. Ihsan itulah akhlak. Jadi ihsan itu adalah bagaimana kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita seolah-olah dilihat atau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalan kita untuk menuju pada situasi ketika kita di alam dunia ini dalam melaksanakan aktivitas kita segala hal apapun, itu adalah dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kondisi dan situasi kita bisa dalam posisi seperti itu. Nah, itulah yang kemudian diperlukan yang namanya mindset, dan kemudian bagaimana lakunya supaya kita seolah-olah dalam tingkah laku kita ini dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesadaran diri, kesadaran batin kita bahwa kita berbicara, kita bekerja, kita berdagang, kita beribadah, itu Allah melihat kita. Jadi itulah disebut dengan tarik, jalan. Jalan untuk kita mampu mendapatkan situasi seperti itu. Nah, jalan itulah kemudian yang tentu ada metode untuk bisa mencapai dalam posisi demikian. Nah, metode-metode ini adalah dengan metode zikrullah, gitu loh. Jadi selain ibadah, aktivitas ibadah, maka ada tambahan aktivitas yaitu zikrullah. Zikir itu tentu ada metode-metode. Nah, para ulama beda-beda, tapi sebenarnya esensinya sama, gitu. Karena lapasnya itu sama. Semua tarekah itu pasti lapasnya adalah la ilaha illallah, Allah, dan sejenisnya. Tidak ada lapas yang lain, gitu loh. Yang mayoritas adalah lapasnya pasti la ilaha illallah, Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan yang lain. Hanya penekanan-penekanannya. Nah, jadi yang membedakan kenapa banyak tarekah, gitu loh. Jadi kalau metodenya Syekh Abdul Qadir Jilani, maka itu disebut dengan tarekat Qadiriyah. Kalau metodenya Imam Abu Hasan As-Sajili, itu disebut dengan Syadziliyah. Kalau metodenya
Syekh Ahmad At-Tijani itu disebut dengan Tijaniyah. Tarekat Ya, Tijaniyah. tarekat Tijaniyah. Jadi ditasbihkan dari yang membuat metode itu gitu. Tapi si pembuat metode ini tentu dia merujuk kepada gurunya yang sanadnya itu bersambung sampai Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi semua metode zikir yang diajarkan dalam tarekat itu semuanya bersanad kepada Mutasil. Sayyidina Rasulullah SAW. Nyambung, Jadi dia bersambung. Jadi tidak ada itu yang tidak bersambung gitu loh. Maka itu dalam tarekat pasti ada sanad gitu loh. Jadi otomatis kalau tanpa ada sanad itu bukan disebut dengan tarekat. Gitu. Baik. Ini Ustaz, maaf. Kalau tarekat yang berbeda-beda itu setahu saya ada 45-an ya tarekat di seluruh dunia ini. Yang mutabaroh ya. Benar. Ya, secara literasi kita belum pernah ada yang mencatatkan. Karena itu saking Total banyaknya. seluruh dunia. Kalau seantero dunia itu sangat banyak sekali. Tapi intinya Tapi persoalannya adalah bukan bagaimana tarekat ini, tarekat itu gitu. Karena tarekat ini bukanlah seperti klub. Yap. Bukanlah seperti klub sepak bola. Atau support kalau kita ikut pendukung Liverpool maka kita ini bukan seperti itu. Ya, tarekat ini adalah kumpulan jam'iyah. Jam'iyah yang berzikir bersama-sama gitu loh. Jadi berjamaah dan kemudian merujuk pada satu metode, mengikuti Imam Syadzili kah, metode Syekh Abdul Qadir Jilani kah, Imam Ad-Darqawi kah, Syekh Ahmad Tijani kah. Jadi dia bukanlah klub Tijaniyah, bukanlah klub Darqawiyah, bukanlah klub Naqsabandiyah, bukan begitu. Tapi jam'iyah. Jam'iyah. Jadi dia kumpulan jam'iyah. Nah, kalau ditanya kenapa dulu tidak ada nama-nama itu pada zaman sahabat dan lain-lain. Nah, kalau dulu realitasnya ada. Pada zaman Sayyidina Rasulullah SAW, para sahabat itu kan diajarkan berzikir oleh Esensi Rasulullah. daripada itu ada. Ya, realitasnya Zikirnya. ada. Oke. Realitas pelaksanaan zikir itu ada. Karena nggak mungkin Rasulullah SAW tidak mengajarkan zikir. Apa Rasulullah hanya mengajarkan bagaimana sholat doang? Apa cuman mengajarkan bagaimana zakat? Tidak. Pasti yang paling penting itu adalah bagaimana zikrullah. Nah, gitu. Dan itu diajarkan dengan turun-temurun. Dengan metode Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan pada tabi'in, tabi'in mengajarkan pada tabi'in, dan itu seterusnya. Nah, itulah disebut dengan sanad gitu loh. Nah, jadi dulu pola zikir itu realitasnya berlangsung pada zaman sahabat sampai kemudian pada era kejayaan Islam. Sampai kita bisa melihat peristiwa besar dalam penaklukan Konstantinopel ketika Sultan Muhammad Al-Fatih dan para muslimin Utsmaniyah, mereka mengepung Konstantinopel selama 58 hari. Siapa yang melakukan pengepungan itu? Itu adalah para sufi. Semuanya. Orang yang bertarekat. Orang yang bertarekat. Nah, itu banyak sekali jenis-jenis tarekat di situ. Jadi ketika ketika siang mereka berperang, malam mereka itu adalah berzikir dengan tarekah metode masing-masing. Jadi itu adalah dalam selama mengepung itu banyak sekali tarekah ada di sana, gitu loh. Karena semua Sultan Utsmani itu punya mursyid. Jadi artinya Utsmaniyah itulah para sufi, gitu loh. Begitu juga dengan Mamluk, begitu juga dengan Sultan Salahuddin Alayubi. Mereka ini adalah para sufi. Itu. Jadi sejarawan modern ini menghilangkan unsur kesufian mereka. Jadi seolah-olah Utsmaniyah itu hanya hebat secara militer, tidak. Secara empirik, tapi ternyata dia di sejarah Utsmani itu memiliki spiritualitas tersendiri ya. Sekarang Utsmaniyah itu apa? Saking segitu hebat. Apa Utsmaniyah itu Mu'tazilah? Bukan. Apakah Utsmaniyah itu para filosof? Bukan. Mereka adalah para sufi. Sama seperti yang berlangsung di Nusantara. Dulu zaman abad pertengahan ada 200 kesultanan Islam di sini. Itu siapa mereka? Para sufi. Semuanya adalah bertasawuf. Gitu loh. Jadi ada satu orang penulis peneliti dari Aceh. Ini yang Al-Fakir sampai sekarang lupa, tapi alhamdulillah pernah baca hasil penelitian dia. Dia mengatakan pada zaman Kesultanan Aceh Darussalam, kalau ada orang yang tidak bertarekat, maka itu dia tidak dianggap sebagai muslim. Oh. Jadi itu adalah unsur yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau di Aceh sendiri itu
Muslim itu ya pasti bertarekat. Ya pasti semuanya dulu begitu. Oke. Gitu. Karena belum ada Wahabi zaman itu. Gitu loh. Namun sekarang ibaratnya keilmuan itu seolah-olah tarekat itu sesuatu yang baru ya Sidi ya? Ya, jadi bukan dia muncul pada era Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan. Jadi banyak orang persepsinya keliru dalam memandang tasawuf. Bahwa seolah-olah ini hal yang baru, bukan. Ini dia satu kesatuan dalam dinul Islam. Gitu. Iman, Islam, dan ihsan. Dia tidak dipisahkan. Maka secara historis kita bisa lihat, ketika tasawuf ini melekat pada umat Islam, maka umat Islam berjaya. Kita lihat periode Utsmaniyah, Kesultanan Mogul, Sultanan Aceh Darussalam, Sultanan Mataram, dan 200 kesultanan di Nusantara, Sultanan Maghribiyah, Idrisiyah. Jadi ada satu zaman itu ada 5 sultanan sangat besar. Isinya adalah para sufi. Mereka itu para sultan itu adalah para sufi. Gitu loh. Karena mereka udah jelas bukan Mu'tazilah. Udah jelas mereka bukan filosof. Apalagi Wahabi, bukan. Karena Wahabi belum ada zaman itu gitu loh. Artinya tasawuf dan tarekat ini bukan produk baru, Bukan. tapi adalah ajaran yang sudah lama dilakukan oleh Kanjeng Nabi, kemudian diikuti para sahabat ya. Ya, dan itu diteruskan sampai kemudian menuai era kejayaan Islam. Ya, sedangkan Gitu. menurut orang sebelah yaitu para Wahabi itu mengatakan bahwa tarekat dan tasawuf itu adalah bid'ah. Nah, artinya ini salah ya artinya. Ya, kalau dia menuduh itu bid'ah, maka Rasulullah SAW berbuat bid'ah karena mengajarkan zikir. Iya. Para sahabat bagaimana? Ya, nggak usahlah jauh ke sana. Bagaimana dengan Utsmaniyah? Apakah zaman Utsmaniyah itu semua bid'ah? Apakah Aceh Darussalam itu bid'ah semua pelakunya? Karena semua bertasawuf. Semua bertarekat zaman itu. Gitu loh. Apakah Kesultanan Mataram juga melakukan kesalahan dengan bid'ah dolalah? Inilah yang harus secara historis harus dilihat secara akal sehat. Gitu loh. Jadi artinya ya memang ada penyimpangan, ada deviation dalam dunia tarekat. Tapi kan ini tidak kemudian menihilkan bahwa unsur ihsan itu adalah bagian dari dinul Islam. Tidak bisa demikian gitu loh. Tapi secara historis kita bisa lakukan tinjauan empiris. Ketika tasawuf ini nih melekat pada umat Islam, maka Islam berjaya. Ketika tasawuf ini dipisahkan dari umat, hasilnya seperti sekarang. Umat Islam dalam posisi terpuruk. Karena tasawufnya terpisah dari umat Islam. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya itu Ustadz, bahwasanya ada yang komentar bahwasanya itu apakah tasawuf ini membawa kemunduran Islam atau kemajuan? Nah kalau dilihat apa yang tadi dijelaskan oleh Ustadz ini kan bahwasanya tasawuf itu bergerilya ya, sedangkan ada yang komentar bahwasanya itu apa sih, buat apa tasawuf gitu. Sedangkan kita ya, yang saat ini sudah jamu modern, ngapain bertasawuf ya, mikirin diem di rumah, kemudian zikir kholwat di gunung, diem nggak mau bekerja. Nah itu persepsi orang, apakah benar seperti itu Ustaz? Ya, jadi pertanyaan gini, jawabannya gini, soal era kejayaan ke era keemasan dan kemunduran Islam. Oke. Kapan kita catat era keemasan Islam? Apakah era keemasan Islam adalah era ketika sains Islam itu tinggi? Pada masa sains Islam itu tinggi, Andalusia, Central Science ketika itu. Apa yang terjadi pada Andalusia? Tahun 1490 dengan begitu mudahnya secara militer dikalahkan. Tapi apa isi Andalusia pada era terakhir? Mereka diisi oleh para Mu'tazilah yang berkuasa ketika itu. Pada zaman itu sama juga dengan periode Abbasiyah. Abbasiyah dalam beberapa khalifahnya itu mengadopsi paham Mu'tazilah. Nah, apa ini Mu'tazilah? Mu'tazilah ini adalah mereka yang Islam dengan merujuk pada filsafat, rasionalnya. Rasional semata. Rasional akal. Jadi kita harus memahami ada 3 golongan. Ada kelompok Sufi, ada kelompok Mu'tazilah, ada kelompok Mutakalimun, ahli kalam. Nah, ini 3 hal yang berbeda, gitu loh. Jadi Mu'tazilah ini mereka bertentangan dengan ahli kalam. Juga bertentangan dengan ahlu sufi. Nah, inilah yang maka disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kita ingat periode Imam Asy'ari. Bagaimana Imam Asy'ari yang mantan Mu'tazilah, kemudian dia bertobat, kemudian dia menyerang Mu'tazilah. Menyerang Mu'tazilah, kemudian dia membuat sifat 20 yang kita hari ini kenal sebagai wujud kita mbah. Wujud kita itu rumusan untuk memahami
akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu loh. Karena kenapa pada periode Imam Asy'ari kita mulai mengenal istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena ada serangan krisis terhadap akidah yang dilakukan penyimpangan oleh Mu'tazilah. Salah satu yang penyimpangannya itu kita mengenal bahwa Mu'tazilah mengatakan Al-Quran adalah baru, makhluk. Gitu loh. Nah, ini yang tidak disetujui oleh Imam Ahmad bin Hambal pun menentang itu. Sampai dia kemudian harus dihukum. Maka pada zaman Khalifah Al-Ma'mun ketika itu yang mengadopsi paham Mu'tazilah, dilakukanlah ujian al-mihnah. Ujian ketauhidan. Semua ulama dites. Semuanya harus ikut pada akidahnya Mu'tazilah. Imam Ahmad bin Hambal tidak setuju dengan itu. Dia mengatakan ya Al-Quran bukan makhluk. Gitu loh. Dia bertahan. Sampai dia kemudian rela di dalam penjara. Gitu loh. Sampai kemudian periodenya Imam Asy'ari meluruskan itu. Itu keliru. Nah, maka kita lihat pada zaman itu juga sudah muncul Imam Al-Ghazali yang menyerang begitu kencang paham Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah ini adalah mayoritas para filosof. Gitu loh. Maka kemudian muncullah tahaput al-falasifah. Nah, kemudian muncul juga Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini hanya beda sekitar 30 atau 40 tahun dari Imam Al-Ghazali. Periode itu. Periode Imam Ghazali, periode Syekh Abdul Qadir Jilani ini, Mu'tazilah itu pahamnya masih sangat kuat sekali. Nah, makanya pertanyaan tadi, apakah di zaman Mu'tazilah itu yang disebut dengan periode keemasan Islam? Itu loh, era kejayaan itu. Padahal di zaman itu juga, ketika Mu'tazilah itu berkuasa, Al-Quds, Yerusalem, lepas dari tangan kaum muslimin. Jadi sains Islam yang tinggi, ini tidak berbanding lurus dengan kekuasaan Islam, kejayaan Islam. Nah, jadi artinya bagaimana cara kita mengukur parameter kejayaan Islam? Al-Quds pertama kali direbut dari tangan kaum muslimin, yang kemudian jatuh ke dinasti Baldwin, Kristen, ya kan? Yang sebelumnya mereka mengambil dari Syiah. Itu adalah periode-periode era ketika sains Islam itu begitu tinggi. Nah, jadi ini tidak berbanding lurus. Gitu loh. Nah, maka kita bisa lihat. Kemudian siapa yang merebut kembali Al-Quds? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dari Mesir. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, apakah seorang Mu'tazilah? Bukan. Apakah seorang filosof? Bukan. Apakah dia ahli kalam? Bukan. Dia adalah sufi. Karena yang membackup dia, pasukan dia ini adalah murid-muridnya Imam Al-Ghazali, murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani, dan para sufi-sufi lainnya. Jadi sufilah yang merebut kembali Al-Quds dari tangan kekuasaan kufar. Sayyidina Al-Afudi berarti beliau itu bertarekat juga. Tarekat. Cuma namanya ketika itu kan tidak seperti hari ini. Harus tarekatnya Qadiriyah, harus tarekatnya Sajiliyah, kan belum identik bendera-bendera tarekat seperti sekarang. Tapi kan pengajaran yang mereka dapat itu adalah pengajaran tasawuf. Gitu loh. Sama dengan ketika setelah Sultan Salahuddin, Mamluk, kemudian Utsmaniyah yang berkuasa. Utsmaniyah itu apa? Utsmaniyah adalah para sufi. Gitu loh. Bagaimana Utsmaniyah itu membangun ke peradaban Islam, isinya adalah tasawufi. Gitu loh. Ottoman Empire. Ottoman Empire. Sama dengan Sultanan Mataram, Aceh Darussalam. Mereka itu siapa? Mereka itu bukan Mu'tazilah. Gitu loh. Bukannya para filosof. Nah, periode kedua, Al-Quds lepas dari tangan Islam. Periode ketika Utsmaniyah itu dihancurkan. Maka kemudian Yerusalem lepas dari tangan Islam hari ini. Dari situ parameternya adalah kapan era kejayaan Islam. Era keemasan Islam itu kapan kita bisa sebutkan? Yang hari ini digelontorkan kepada kita bahwa era kejayaan Islam itu adalah era sains. Zaman Mu'tazilah. Maka kemudian paham Mu'tazilah masuk kembali di zaman sekarang. Itulah yang masuk dalam kurikulum perguruan tinggi. Yang diajarkan itu adalah akidah-akidah Mu'tazilah tanpa kita sadari. Imam Al-Ghazali, Imam Asy'ari, Syekh Abdul Qadir Jilani, mereka sudah sangat masif memerangi akidah Mu'tazilah. Maka sekarang kita harus tegas. Dulu yang membentengi akidah Mu'tazilah adalah para mutakalimun dan ahlul tasawufi. Maka ini harus menjadi laku kembali. Bahwa para ahli sufi harus membentengi akidah umat dari serangan-serangan
Neo Mu'tazilah. Nah, jadi Neo Mu'tazilah ini ada dua bendera. Satu dalam bentuk modernis yang datang dari barat, yang kedua datang dari internal Islam. Disebut dengan modernis Islam. Gitu loh. Mengapa ini bisa berlangsung? Nah, ini sejarah panjang. Kita agak panjang sedikit mengulik ini. Boleh. Jadi periode ketika Mu'tazilah